Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan satu buah kitab fiqih yang berjudul Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris. Kitab fiqih di dalam menjelaskan fikih mazhab Imam Ibn Idris, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Yaqutun Nafis. Adapun kitab ini ditulis oleh seorang ulama Hadramut Yaman yang bernama Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Adapun yang kita baca hanya matan saja untuk supaya tidak terlalu lama masanya di dalam kita menyelesaikan kitab ini. Matan itu yang ada di atas garis. Adapun yang di bawah garis itu ta'liq, catatan, yang mana catatan tersebut seperti syarah, penjelasan daripada matan yang ada di atas garis. Kita hanya baca matan saja supaya kita tidak terlalu lama menyelesaikan bab-bab kitab fikih secara keseluruhan, dari mulai bab toharoh sampai akhir bab kitab fikih, dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayat. Insyaallah nanti kita akan baca semua dari awal kitab sampai akhir kitab, insyaallah ta'ala. Langsung saja kita mulai pembacaan kitab kita. Sebelumnya kita baca Fatihah terlebih dahulu, sebagaimana adab para ulama membaca Fatihah kepada pengarang kitab, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitabi. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad dini wa hada ila suratil mustabini. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kitab-kitab pada umumnya diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Khutbatul kitab, khutbah kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala ma syara'a minad dini, atas apa yang Allah telah mensyariatkan, minad dini daripada agama, atas syariat yang Allah telah buat. Segala puji bagi Allah atas syariat yang Allah telah buat. Peraturan-peraturan di dalam agama Allah buat. Allah buat syariat untuk kita semua manusia, sehingga kita hidup di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita memuji kepada Allah atas apa yang Allah telah membuat syariat di dalam agama ini, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala ma syar'a minad dini, atas apa yang telah Allah membuat syariat daripada agama, yaitu agama Islam. Wa hada ila suratil mustabini, dan segala puji bagi Allah, hada, yang telah memberi petunjuk, ila suratil mustabini, kepada jalan yang jelas. Jalan agama itu jelas bagi siapa yang ingin menuntutnya, yang ingin mencari jalan agama itu jelas, yang ingin belajar agama itu jelas. Kita ikuti petunjuk-petunjuk ulama kita. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk ilmu di dalam agama, itu sudah jelas sebenarnya. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wassalatu wassalam, salawat dan salam semoga tercurah ala rasul, atas seorang rasul al-amin, yang bersifat amanah. Siapa rasul yang bersifat amanah tersebut? Sayyidina, paduka kita, penghulu kita, yaitu Nabi Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada paduka kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi at-tahirina, dan semoga salawat dan salam tercurah juga kepada keluarga beliau at-tahirin, yang suci, wa sahbihi, dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada para sahabat beliau ajma'in, semuanya.
Amma ba'du, adapun kemudian setelah itu, setelah mengucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salawat dan salam atas Rasulullah beserta para keluarga dan para sahabat. Amma ba'du, adapun kemudian setelah itu, faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi. Faqad asyara, maka sungguh asyara telah memberi nasihat, telah memberi petunjuk alayya kepadaku man orang. Nah, di sini man yang dimaksud di sini adalah guruku. Penulis kan tadi bernama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala. Beliau mempunyai guru yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala, guru beliau. Jadi yang dimaksud man di sini guru beliau Syekh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Telah memberi nasihat, telah memberi petunjuk guruku lamanduhata yang tidak ada ruang li bagiku fi mukhalafatihi di dalam menyalahinya. Tidak ada ruang, tidak bisa aku untuk menolaknya gitu. Lamanduhata tidak ada ruang fi mukhalafatihi di dalam menyalahinya. Maksudnya aku tidak bisa nolak, aku tidak bisa mengelak daripada petunjuk guruku itu. Wala mazhala illa ila muwafaqatihi wala mazhala, dan tidak ada mazhal, tidak ada tempat menuju illa kecuali ila muwafaqatihi, kecuali aku mengikuti apa yang ditunjuk, apa yang dipesankan oleh guruku itu. Apa petunjuk guru dari penulis? Yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala, an aktubah, untuk aku menulis risalatan, sebuah risalah, sebuah buku fi mazhabil Imam Syafi'i, di dalam menjelaskan fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jami'atan, yang mana risalah buku tersebut jami'atan, mencakup li ta'arif, beberapa definisi-definisi. Nah, inilah kelebihan kitab Al-Yaqutun Nafis. Kelebihan kitab Al-Yaqutun Nafis, nanti setiap bab dijelaskan definisi-definisi secara detail. Misalnya bab toharoh, bab toharoh. Apa definisi toharoh menurut bahasa dan menurut istilah agama. Nanti babul wudu, apa nanti dijelaskan apa definisi wudu menurut bahasa dan menurut istilah agama. Nah, ini kelebihan kitab Al-Yaqutun Nafis. Ada beberapa takrif. Sebagaimana penulis mengatakan, aku diminta oleh guruku untuk menulis sebuah risalah di dalam menjelaskan fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, jami'atan, yang mencakup beberapa takrif, definisi, hawiyatan lil arkani wasyuruti, dan juga di dalam risalah itu hawiyatan, mencakup lil arkan, ada di dalamnya arkan, beberapa rukun-rukun, wasyuruti, dan syarat-syarat. Nanti akan disebutkan babul wudu. Nah, nanti akan dijelaskan rukun-rukun wudu apa, syarat-syarat wudu apa. Musawwiratan lil anwa, dan juga musawwiratan, menggambarkan lil anwa, macam-macam permasalahannya. Nah, nanti akan dijelaskan musawwiratan, akan digambarkan lil anwa, bagi macam-macam permasalahannya, nanti akan dijelaskan di setiap bab. Khidmatan li sigharil muta'allimina, khidmatan, karena untuk berkhidmat. Kitab ini ditulis khidmatan, dengan tujuan karena untuk berkhidmat li sigharil muta'allimin, bagi sigharil muta'allimin, para pelajar-pelajar yang kanak-kanak. Sighar itu kan asalnya anak-anak, maksudnya bagi orang-orang yang baru belajar gitulah. Khidmatan, kitab ini ditulis karena untuk berkhidmat li sigharil muta'allimin, untuk berkhidmat bagi orang-orang yang baru belajar. Jadi orang-orang yang baru belajar nanti bisa belajar dengan menggunakan kitab risalah ini yang telah dibuat oleh penulis. Wa takhfifan li at'abil muallimina, dan juga kitab ini selain untuk pelajar-pelajar yang baru belajar, juga kitab ini bisa untuk takhfifan, meringankan liat abil muallimina, keletihan para pengajar. Maksudnya apa? Para pengajar
bisa menggunakan kitab ini untuk referensi untuk mengajar, yang mana kitab ini akan nanti mudah untuk mengajar. Jadi para pengajar bisa menggunakan kitab ini. Dengan kitab ini dibuat semudah mungkin untuk bisa mudah dicerna, ya, bisa dengan mudah untuk disampaikan kepada orang yang diajarkan itu. Jadi kitab ini selain untuk orang yang belajar dan juga untuk pengajar, takhfifan li'at abil mu'alimin, untuk meringankan keletihan para pengajar. Fasara'tu ala kusuri al-bayyini ila talbiyatihi. Fasara'tu, maka aku mulai ala kusuri, di atas kekuranganku. Ini tawaduk dari penulis, padahal beliau orang alim. Fasara'tu, aku mulai ala kusuri, di atas kelalaianku, di atas kekuranganku, al-bayyini, yang nyata, yang jelas, ila talbiyatihi, kepada talbiyatihi, menjawab, ya, apa yang dipesan oleh guruku. Wa jama'tu, aku mengumpulkan, aku menghimpun, ma'amkanani, apa yang bisa akan aku, apa yang memungkinkan akan aku, jam'uhu, menghimpunnya, aku menghimpun, aku mengumpulkan, ma'amkanani, apa yang memungkinkan akan aku, jam'uhu, menghimpunnya, aku menghimpun, mengumpulkan apa yang aku bisa himpun, apa yang aku bisa tulis, fi hazihil wuraiqati, pada lembaran-lembaran ini, hazil wuraiqat, pada lembaran-lembaran kecil ini, allati sammaituha, yang aku namakan, buku ini aku namakan Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris. Ya, ini kitab ini dinamakan Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris. Wal ma'mulu, dan yang diharapkan, minal mutalliina, daripada orang-orang yang membaca kitab ini. Wal ma'mul, dan yang diharapkan, minal muttaliina, daripada orang-orang yang baca kitab ini, ar-ridha, ridho, ya, yang baca ridho, jangan sampai tidak ridho. Wal ighda'u amma laisa muta'ayyinal khata'i. Wal ighdha', dan juga yang diharapkan dari para pembaca selain ridho, ighdha. Ighdha itu as-sabru was-sukut, ya, sabar dan diam. Maksudnya apa? Jangan buru-buru main nyalahin jika ada kesalahan. Wal ighdha, dan yang diharapkan yang membaca kitab ini, ighdha. Ighdha itu sabar dulu. Amma laisa muta'ayyinal khata', dari perkara-perkara yang tidak jelas, tidak nyata kesalahannya. Jadi ini adab di dalam membaca kitab. Ketika kita merasa ini kok nggak pas nih, nggak pas, oh salah ini, jangan main buru-buru menyalahkan. Sabar dulu. Mungkin bisa jadi pemahaman kita yang salah gitu. Ada ungkapan seorang ulama, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Wakam, betapa banyak tuh, ya, betapa banyak, min aibin, orang yang mencela, qaulan sahihan, perkataan yang benar tuh. Betapa banyak orang mencela perkataan yang benar. Wa afatuhu, padahal afatuhu, ya, kesalahannya, penyakitnya itu, minal fahmis saqimi, ya, daripada pemahamannya yang sakit, pemahaman yang salah, pemahaman yang rusak, ya. Betapa banyak perkataan yang benar disalahin sama orang, padahal bukan perkataannya yang salah, tapi yang salah pemahamannya, salah di dalam memahami. Kata penulis, ya, jika terdapat kesalahan yang tidak nyata kesalahan tersebut, ya, jangan buru-buru menyalahkan. Al-ighdha, itu al-ighdha maknanya as-sabru, sabar dulu, wasukut, tenang dulu, ya, betul-betul cari dulu, ya, diteliti betul-betul salah atau tidak gitu. Wa minal maula, dan yang diharapkan dari maula ini Allah Subhanahu wa taala. Wa minal maula, dan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, al-itsabatu wal qabul, Allah memberi pahala, wal qabul, dan Allah menerima atas penulisan kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat buat kita. Nanti kita
baca semua bab-bab ilmu fikih dengan kitab ini, yang ada di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bissawab.